kerja kami ini disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama narasumber. Udah nyala. Pakai jaringan dalam HP satu. Sini lakukan PTP. Izin Pak, apakah suara saya sudah jelas? Baru masuk. Oke. Baik Pak, saya akan membacakan sebagai presentator pertama, di mana program kerja KKN dengan judul besar menuju desa wisata Turku Limbong Samosir disusun belum. Ini program kerja kami disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama 8 narasumber, yang dimana 8 narasumber ini juga berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami Pak gitu, dan mencakup aspek wisata, lingkungan, pendidikan, pertanian, dan UMKM dari rekomendasi Kabupaten Samosir. Latar belakang mengenal Desa Turku Limbong. Turku Limbong adalah salah satu desa di Kabupaten Samosir dengan potensi alam dan budaya Batak yang kuat, berdekatan langsung dengan kawasan Danau Toba. Selama masa observasi, tim KKN kami melakukan pendekatan langsung ke berbagai elemen masyarakat untuk memahami kondisi real di lapangan secara menyeluruh. Nah, ada beberapa aspek kami melihat potensi, fokus, dan juga pendekatan. Ada potensi yaitu alam dan budaya, bahkan juga wisata yaitu di Desa Turku Limbong. Yang kedua itu fokusnya desa wisata berbasis warga dengan pendekatan observasi dan wawancara 8 narasumber. Di sini kami telah menentukan tema itu desa wisata. Mengapa tema ini kami pilih? Yang pertama itu Desa Turku Limbong memiliki daya tarik alam dan budaya yang belum tergarap maksimal. Tentunya dari hasil observasi kami melihat potensi di desa ini, terkhusus desa ini berada di pinggiran tepi Danau Toba dan juga yang lokasinya sangat strategis dan memiliki daya tarik alam yang memiliki potensi besar untuk wisatawan, dan juga budaya yang belum tergarap maksimal. Artinya sebetulnya desa ini memiliki beragam budaya yang mungkin orang luar juga belum tahu, dan ini memiliki potensi besar juga dan bisa dimaksimalkan gitu. Baru yang kedua, UMKM dan hasil pertanian lokal aktif tapi minim nilai tambah dan promosi. Nah, UMKM terkhusus di Desa Turku Limbong juga masih beberapa, dan juga tentunya di Desa Turku Limbong ini mayoritas penduduknya itu berprofesi petani gitu, sehingga pertanian lokal ini aktif tapi masih minim nilai tambah dan promosi. Terkhusus Desa Turku Limbong memiliki hasil padi beras merah yang nilainya bisa lebih besar ketika digunakan dengan maksimal. Dan baru poin ketiga dalam salah satu jalan menuju wisata sepeda. Sampah sehingga kebersihan lingkungan ini perlu diperbaiki. Wisata masih kurang optimal. Tadi tempatnya juga masih sedikit titik buang sampah umum, sehingga mungkin masyarakat bahkan pengunjung bingung untuk membuang sampah kemana. Bukan cuma fasilitas ada banyak hal juga seperti dengar dan lain-lain. Ketika kami observasi, berbincang-bincang dengan warga dan aparat juga, mereka sangat terbuka dan meminta juga keikutsertaan kami agar pengabdian kami di kali ini juga dapat mengembangkan potensi wisata yang terdapat di Desa Turku Limbong ini. Lanjut ke metodologi, bagaimana data diperoleh. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan 8 narasumber tadi,
mencakup 5 aspek: wisata, pertanian, pendidikan, lingkungan, dan UMKM. Ini juga rekomendasi dari Kabupaten Samosir. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung desa. Yang pertama kepala desa, kedua ibu-ibu PKK, ketiga pengelola upah gordang, salah satu UMKM yang cukup besar di desa Tepung Limbong, yang keempat tokoh adat, yang kelima tenaga pendidik, yang keenam pengunjung wisata, yang ketujuh camat, yang kedelapan kepala desa. Nah, dari 8 narasumber ini hasil dari diskusi kami yang perlu kami wawancarai juga, tapi tidak menutup kemungkinan juga kami juga sudah mewawancarai mungkin beberapa masyarakat umum yang ada di desa Tepung Limbong. Lanjut ke analisis situasi, analisis SWOT desa Tepung Limbong. Kita masuk di mana analisis SWOT kita membahas strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT ini dipetakan dari hasil observasi dan wawancara terhadap 5 aspek utama desa. Masuk ke poin pertama, yaitu strength atau kekuatan. Di poin pertama, kekuatan dari desa ini yaitu potensi wisata besar dan kunjungan wisatawan tinggi. Dari hasil observasi kami juga, bahkan posko kami yang dekat juga dengan jalan utama, jalan besar, sangat banyak wisatawan yang datang ke desa ini. Terus juga desa ini menjadi lintas dari tempat wisata Sibea, bahkan Bukit Holbung dan air terjun Jakarta yang cukup besar juga wisatanya dan terkenal. Dan juga kekuatan yaitu fasilitas pendidikan SD, SMP sampai SMA sudah tersedia. Bahkan PAUD juga banyak juga terdapat di desa kita ini, desa Tepung Limbong. Fasilitas pendidikan ini menjadi kekuatan bagi kami juga, sehingga ketika ingin terjun mengabdikan diri untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, yang dimana kita tahu sumber daya manusia adalah kekuatan besar untuk mengembangkan potensi-potensi di suatu daerah. Baru poin yang ketiga itu produk UMKM lokal beragam dan khas daerah. Setelah kami lakukan observasi, banyak produk UMKM lokal yang bisa dikembangkan. Ini menjadi sebuah kekuatan. Contoh dari Upah Gordang sendiri, UMKM terbesar yang ada di Desa Tepung Limbong, mereka menyediakan bandrek yang tidak ada di tempat lain. Nah, ini juga menjadi suatu kekuatan bagi kami. Ada produk UMKM lain seperti sesagun, bahkan beras merah dan lain-lain khas daerah desa Tepung. Masuk ke poin yang keempat, yaitu pertanian jadi sektor utama, sudah pakai alat modern. Dan ini juga kami lihat mayoritas petani, pekerjaan masyarakat petani dan sudah memakai alat modern yang menjadi kekuatan juga untuk pengembangan desa ini. Masuk ke yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya tenaga pendidik mayoritas honorer, belum ada bimbel. Kami juga melihat ternyata dari tenaga pendidik baik SD, bahkan PAUD, SMP, SMA juga honorer yang belum ada juga bimbingan belajar lebih kepada siswa, dan ini menjadi kelemahan untuk peningkatan sumber daya manusia. Baru yang kedua itu UMKM, mini branding, kemasan dan pemasaran digital. Setelah kami lakukan observasi, mungkin hanya Maradikem dan UMKM Upah Gordang yang memiliki branding cukup baik, tapi UMKM lain masih minim branding, sehingga ini menjadi kelemahan juga di Desa Tepung Limbong. Baru yang ketiga, pengelolaan wisata lemah, koordinasi SDM promosi. Bahkan seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, pengelolaan wisata ini masih lemah. Sebetulnya potensi yang tinggi, tapi karena pengelolaan wisata lemah seperti koordinasi, sumber daya manusia dan promosi, ini menjadi kelemahan juga. Baru poin yang selanjutnya itu poin keempat, sampah belum terintegrasi atau masih dibakar secara tradisional, di mana kami juga melakukan observasi masih banyak tempat-tempat sampah yang dibuang secara sembarangan, bahkan di tempat wisata yang sudah cukup terkenal juga gitu. Ini menjadi sebuah kelemahan. Baru yang selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama, wisatawan tinggi terbuka, membuka pasar bagi UMKM dan wisata. Ini kita sudah tahu bersama-sama, itu menjadi sebuah peluang yang besar. Poin yang kedua, potensi sinergi wisata, lingkungan pertanian dan UMKM menjadi sebuah peluang besar juga. Poin yang ketiga, peluang kerja sama CSR dari perusahaan pertanian, ini menjadi bahan diskusi kami juga, karena banyak di desa Tepung Limbong yang mayoritas pertanian masih belum mendapatkan subsidi pupuk, sehingga kami menjadikan ini menjadi sebuah peluang kerjasama dengan CSR berbagai perusahaan pertanian. Baru poin yang keempat, yaitu potensi digitalisasi promosi dan branding produk. Ini menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan branding promosi produk dari desa Tepung Limbong.
Mungkin dari yang terakhir itu threat atau ancaman. Yang pertama kegagalan panen akibat cuaca. Mungkin ini menjadi ancaman di berbagai tempat yang mengutamakan sektor pertanian, karena ini tidak bisa dielakkan juga ketika cuaca tidak baik atau tidak mendukung, sehingga kegagalan panen ini menjadi sebuah ancaman bagi mungkin produk-produk atau hasil pertanian di desa tertimbun. Lalu poin yang kedua, ketergantungan pada tengkulak menekan nilai petani. Kami juga melakukan observasi, ternyata hasil dari pertanian di sini juga yaitu langsung ke tengkulak, yang dimana harganya juga mungkin lebih murah jikalau dibandingkan dengan hasil pertanian itu diolah bahan mentahnya dan dijual kepada wisatawan mungkin, dan juga ke berbagai tempat di Nusantara. Baru yang ketiga itu rendahnya kesadaran pendidikan dan lingkungan warga. Ini bisa dilihat juga dari pembuangan sampah sembarangan, bahkan tata letak desa, mungkin banyak juga warga yang tidak peduli dengan lingkungan gitu. Itu menjadi ancaman juga. Mungkin yang terakhir ancaman yaitu citra wisata bisa menurun bila fasilitas tak dibenahi. Dan kami juga melakukan observasi di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang mungkin di tahun 2020-2019 itu menjadi tempat wisata yang paling populer di Desa Teluk Limbong, tapi karena memang citra wisatanya tidak baik dan membuat menurunlah, bahkan BUMDes itu sendiri sekarang sudah sangat turun dan wisatawan sudah kurang meminati. Mungkin itu analisa dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Aw. Baik, terima kasih dari kami sudah menyampaikan mengenai baik SWOT. Selanjutnya akan membahas mengenai tata lapangan dan juga tema besar dari yang akan dipaparkan oleh peserta kedua. Topik 4, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjut. Di sini ada temuan lapangan, permasalahan, dan kebutuhan utama. Di sini adalah rangkuman kesimpulan observasi dan wawancara pada 5 aspek utama desa yang sebelumnya juga telah disampaikan. Yang pertama ada pendidikan, kemudian ada UMKM, ketiga ada wisata, selanjutnya ada lingkungan dan pertanian, di mana setiap aspek ini sudah diberikan ringkasan permasalahan dan kebutuhannya. Yang pertama, untuk pendidikan di situ adalah fasilitas PAUD hingga SD sebenarnya sudah memadai. Namun, tenaga pendidik mayoritas honorer, belum ada bimbel, dan kesadaran pendidikan remaja masih tergolong rendah. Kemudian yang kedua, itu adalah UMKM. Di sini sudah kami lakukan observasi untuk produk lokal beragam, di mana ada sasagun, ada bandrek, ya juga ada keripik ikan lohan dan lain-lain. Cuman terkendala di modal, branding, kemasan, dan pemasaran digital. Sama halnya dengan di opsi yang ketiga yaitu wisata, di mana ada juga potensi besar yaitu Siarubung Fishing Camp, Upagordang Camp Feeling, namun koordinasi pengelola, sumber daya manusianya, dan promosi serta fasilitas pendukung masih kurang. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan. Kami sudah melakukan gotong royong dan juga Jumat bersih, dan memang kami dapati bahwa lingkungan di sekitaran Turpuk Limbong ini masih terkendala di bagian sampah, pengelolaan sampah, karena menurut observasi juga dari kepala desa dan juga dari warga bahwasanya kebanyakan sampah yang menumpuk ataupun bertebaran di mana-mana itu adalah yang dilakukan oleh pengunjung yang datang, dikarenakan Desa Turpuk Limbong ini adalah lintas menuju wisata-wisata di sekitarnya. Maka dari itu sudah ada gotong royong dan Jumat bersih, namun memang belum menyeluruh. Itu menjadi permasalahan juga buat yang kami temui. Kemudian yang kelima adalah pertanian. Di sini didapati bahwa sektor utama warga ada padi, ada jagung, ada kopi, dan juga kakao. Memang yang paling menjadi pusatnya adalah padi dan juga disusul oleh jagung serta kopi. Namun bibit kurang baik, minim edukasi pupuk atau teknologi, dan juga hasil dijual mentah ke tengkulak. Next. Jadi dari kelima aspek tadi kami rangkumkan menjadi 3 bagian, di mana 2 bagian yang disatukan itu tergolong sejalan. Yang pertama untuk wisata dan lingkungan. Di sana sudah dirincikan ada revitalisasi Siarubung, kemudian ada dina wisata, pelang lokasi, video promosi, website wisata, tanaman hias, dan juga banner larangan sampah. Untuk pilar yang kedua, pendidikan itu tersendiri,
ada bimbel tambahan, ada bantu mengajar di SD dan juga PAUD atau KB, kemudian dekorasi penyambutan siswa baru. Dan yang ketiga, pertanian dan UMKM yang digabungkan, di mana di sana ada desain logo UMKM, pendampingan proposal CSR ke perusahaan pertanian. Next. Nah, di sini kami ada mengelompokkan ke dalam 3 program, di mana ada program unggulan, ada program mingguan, dan program harian. Di sini untuk program unggulan, itu menjadi program fleksib dengan skala pengerjaan yang lebih besar dibandingkan 2 lagi, dan dampaknya jangka panjang, di mana ini dilaksanakan bertahap mengikuti timeline khusus. Ada 7, di mana yang pertama itu revitalisasi Siarubung, kemudian yang kedua Dena Wisata, yang ketiga pelang penunjuk lokasi wisata, yang keempat video promosi desa yang tergabung dalam aspek wisata dan lingkungan. Kemudian yang kelima itu desain logo UMKM di pertanian dan UMKM. Kemudian website wisata, di mana itu tergabung dalam wisata dan lingkungan, dan juga pendampingan proposal CSR pertanian, yaitu di pertanian dan UMKM. Nah, untuk detailnya dari setiap program ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik, atas terima penjelasan kasih atas mengenai penjelasan mengenai 7 program unggulan. Untuk lebih detail dan lebih rincinya akan dijelaskan oleh presenter ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun program unggulan kami yang pertama yaitu revitalisasi Siarubung, di mana program revitalisasi Siarubung kami ini yang akan kami rancang merupakan salah satu program unggulan di dalam fokus bidang wisata dan lingkungan. Program ini dilatar belakangi oleh kondisi Siarubung, Singkem yang sebenarnya memiliki potensi sangat besar sebagai destinasi wisata. Namun saat ini pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sekaligus meningkatkan daya tahannya agar mampu menjadi aset wisata unggulan bagi desa Turpuk Limbang tersebut. Sasaran utama dari revitalisasi ini mencapai para wisata yang berkunjung seluruh warga desa Turpuk Limbang sendiri. Pengerjaannya akan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, yaitu seperti kerja bakti, pembersihan dan penataan ulang area atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dari desa Turpuk Limbang tersebut. Melalui kegiatan ini, hasil akhir atau output yang ditargetkan adalah terciptanya kawasan Siarubung yang jauh lebih layak, yang bersih, yang rapi, dan menarik dikunjungi kembali. Adapun program kerja unggulan kami yang kedua yaitu Dena Wisata. Dena Wisata ini belum tersedia pada Dena Wisata ini belum tersedia peta yang terpadu yang mana mungkin memudahkan wisatawan menemukan objek wisata dan UMKM desa Turpuk Limbang tersebut. Nah, mungkin Dena Wisata ini akan kami buat untuk menggambarkan, memberi izin sebelumnya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi pengunjung atau setiap wisatawan yang lewat atau yang mampir pengunjung atau wisatawan mengenai alur perjalanan mereka. Peta ini semata-mata bukan kami buat bukan sekedar untuk penunjuk arah, melainkan alat bantu agar wisatawan dapat mengoptimalkan waktu mereka di desa Turpuk Limbang tersebut. Nah, kami akan memetakan rute utama dari titik kedatangan, posisi titik-titik objek wisata yang unggul, serta letak fasilitas pendukung seperti area parkir dan tempat ibadah secara strategis. Melalui visualisasi yang akan kami rancang ini, pengunjung dapat memahami bagaimana setiap lokasi yang nantinya saling terhubung dengan yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa mengatur rute perjalanan selanjutnya yang paling efektif yang nyaman, mulai dari titik yang masuk hingga kembali ke titik awal lagi. Kami berharap dengan proker unggulan yang akan kami buat di Dena Wisata ini, mungkin dengan adanya mungkin ini dapat membantu wisatawan serta warga desa Turpuk Limbang tersebut agar memudahkan mereka dalam perjalanan wisata mereka.
Baik, adapun program unggulan kami yang ketiga yaitu program penunjuk lokasi wisata. Program unggulan kami yang ketiga ini juga bergerak di bidang wisata dan lingkungan. Saya lanjutkan kepada fasilitator yang ketiga. Baik, selanjutnya adalah poin keempat dari program kerja unggulan kami, yaitu video promosi desa. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwasanya desa Satu Pulimbong ini memiliki potensi wisata yang sangat besar. Namun, evaluasi terhadap destinasi wisata yang ada. Padahal saat ini media sosial menjadi salah satu sumber informasi dalam mencari referensi wisata. Oleh karena itu, kami berniat membuat promosi yang melanjutkan keindahan alam, sosial desa serta potensi wisata yang dimiliki oleh desa Satu Pulimbong. Nah, video ini nantinya akan melalui media sosial desa, lainnya sehingga meningkatkan daya tarik wisata dan selanjutnya. Kita yang tinggi tersebut. Sebetulnya, siapa yang balas? Selanjutnya adalah poin kelima, desain logo UMKM. Nah, dari hasil observasi ini kami melihat bahwasanya desa Satu Pulimbong ini memiliki berbagai produk lokal seperti sabun, bandrek, terus beras merah, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai oleh-oleh. Namun di desa ini terdapat identitas suku warga Papua di seluruh pulau, sehingga dengan produk khas desa masih belum optimal. Dan desain logo ini merupakan permintaan khusus juga dari kepala desa. Maka program ini kami akan berdiskusi dengan pemerintah desa dan juga PPLHM untuk memahami cara kerja sertifikasi produk lokal. Tentunya kami akan merancang logo yang dapat digunakan sebagai identitas bersama produk khas desa Satu Pulimbong ini. Harapannya logo ini dapat memfokus desa, mempermudah proses branding, serta menjadi identitas yang membedakan produk Pulimbong dengan produk dari daerah lain. Selanjutnya adalah website wisata. Program selanjutnya yang kami lakukan adalah pembuatan website wisata. Program ini sesuai dengan kompetensi beberapa akademi mahasiswa ilmu komputer. Kami akan membuat website promosi desa Satu Pulimbong. Nantinya website ini bukan sekedar website saja, tetapi sebagai media promosi desa. Dalam website ini nantinya akan terdapat informasi mengenai destinasi wisata ada di daerah ini, informasinya, deskripsi, maps, juga fasilitas dan kontak dari pengelola wisata tersebut. Selain itu, website juga akan menampilkan tadi, sabun, serta informasi sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenal potensi harapannya ya ini nanti bisa menjadi informasi dan kemudian dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setelah program kami selesai. Ya, dengan demikian program ini tidak hanya memberikan KKN juga dapat mendukung promosi wisata UMKM di desa secara berkelanjutan. Untuk program kerja selanjutnya akan selanjutnya. Baik, terima kasih penjelasan keempat itu memaparkan mengenai program kita bersama. Next akan dilanjutkan oleh kita center kelima.
Baik, masuk ke proker unggulan yang ke-7, pendampingan proposal CSR ke perusahaan pertanian. Sebelumnya, CSR ini adalah Company Social Responsibility. Ini adalah program atau regulasi yang diberikan khusus untuk perusahaan-perusahaan besar yang khususnya di bidang pertanian untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar gitu, tanpa mengharapkan timbal balik atau bisa dibilang juga atau juga bisa dikatakan memberikan tanggung jawab yang tidak boleh berkaitan dengan profitnya perusahaan tersebut. Nah, adapun latar belakang dalam pendampingan proposal ini karena pertanian di sini adalah sektor utama mata pencarian warga. Namun juga minim akses bantuan edukasi, bibit ataupun alat dari pihak swasta. Dan hasil panen juga masih jual mentah ke tengkulak. Sasaran dari program ini adalah kelompok tani dan perangkat desa. Adapun tujuannya yaitu membantu desa mengakses program CSR seperti edukasi, bibit atau alat dari perusahaan pertanian terkait yang diajukan proposalnya CSR-nya nanti. Adapun bentuk kegiatan yaitu pendampingan penyusunan proposal serta identifikasi target perusahaan CSR yang relevan. Dan yang terakhir, output ataupun manfaat. Setidaknya satu proposal CSR siap diajukan ke perusahaan pertanian plus kemampuan yang bisa diaplikasikan secara langsung ke warga untuk membuat CSR ke perusahaan pertanian. Mungkin sekian sudah presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah program unggulan yang bisa kami lakukan. Selanjutnya, kami akan menetapkan program unggulan sebagai kegiatan rutin yang akan menyertai pelaksanaan paparan kami di desa Teguh ini. Mungkin untuk peserta ke-6, persilakan. Apa? Iya, nanya. Baik, di sini program unggulan itu adalah kegiatan melaksanakan secara rutin setiap minggu bersama langsung. Sini bisa, situ bisa. Pertama itu bimbingan belajar tambahan. Di sini kami membuat kalistung untuk siswa kelas 2 dan 3 dari literasi dan informasi untuk kelas 4 dan kelas 5. Sementara kelas 1 dan kelas 5 tidak berarti sama matematik karena kelas 1 itu ada di tahap penyesuaian BSD dan kelas 6 itu ada di persiapan untuk ujian dan PSBB. Program ini disusunkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tenaga pendidik serta masyarakat yang ada di desa Teguh. Dari hasil observasi dan juga wawancara itu, kami dapati bahwa kalau di desa Teguh belum tersedia layanan bimbingan belajar, sedangkan ruang belajar yang ada hanya berada di kota atau di pengururan, sehingga cukup sulit dijangkau oleh siswa dan orang tua. Selain itu, terdapat kendala ekonomi, di mana sebagian orang tua itu belum mampu membiayai anaknya untuk bimbingan belajar karena mayoritas orang tua di sini cenderung tani. Lalu karena itu kami menawarkan program kerja ini untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa sekaligus memberikan kesempatan belajar yang mudah diakses oleh seluruh anak di desa Teguh. Selain dari situ, dari hasil observasi juga wawancara dengan guru, didapati bahwa tingkat kemampuan kalistung di kelas rendah dan juga literasi informasi mereka itu masih tergolong rendah dan belum matang. Lalu untuk program kerja yang kedua yaitu bantuan mengajar di SD dan juga PAUD. Program kerja mingguan yang kedua ini juga kami dapati dari hasil wawancara kami dengan tenaga pendidik, di mana di situ di SD dan juga di PAUD ini terdapat tenaga pendidik yang masih terbatas dan juga sebagian gurunya itu masih di seluruh honorer, sehingga beberapa
beban mengajar yang mereka tanggung itu cukup besar. Selain itu juga, sekolah mengajarkan permintaan secara langsung agar mahasiswa KKN seperti kami dapat kembali belajar selama KKN berlangsung. Terima kasih, selanjutnya saya kembali kepada peserta selanjutnya. Baik, terima kasih kepada presenter sudah menerangkan program yang baik. Setelah itu kami juga memiliki juga memiliki beberapa program harian yang dan akan program dilaksanakan dapat dilaksanakan kegiatan yang akan dipaparkan oleh presenter silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan buat moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proker harian ini dapat 3 poin atau 3 proker yang akan kami usulkan kepada Bapak, yaitu yang pertama banner larangan membuang sampah, wisata dan lingkungan. Yang kedua, penanaman tanaman hias di satu lingkungan. Yang ketiga itu dekorasi bangun komunitas baru atau yang MPLS, di mana di aspek pendidikan. Setelah kita masuk ke bagian topik yang kedua, yaitu banner larangan membuang sampah. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, kami mendapati bahwasannya di sekitaran ruas jalan mau menuju ke Desa Turku Limbong dan di beberapa lokasi di Desa Turku Limbong, bahkan di beberapa desa seperti Desa Turku Sagala, Turku Malau, dan di sekitaran Desa Turku Limbong itu masih banyak dan terdapat beberapa sampah dan pengolahan itu tidak tepat sasaran, di mana setiap pos jalan itu, setiap pinggir itu terdapat beberapa sampah, di mana sampahnya itu seperti sampah plastik, sampah anorganik dan lain-lain. Nah, itu terjadi dikarenakan ketika pengunjung yang dari luar yang ingin melewati Desa Turku Limbong, yang ingin melintas ke destinasi wisata yaitu air terjun, Cibedea dan lain-lain. Nah, pengunjung itulah yang membuang sampah tersebut, dan berdasarkan hasil observasi kami dengan warga menyebutkan bahwasannya warga atau masyarakat di desa ini sudah cukup paham dan mereka minim untuk namanya buang sampah. Nah, sampah mereka banyak di sekitaran sini dikarenakan pengunjung yang datang ke desa sini yang ingin menuju ke destinasi wisata Cibedea. Nah, tujuan dari program kami itu yaitu untuk meningkatkan kesadaran warga dan pengunjung soal kebersihan lingkungan. Nah, sasarannya ini kami akan ke warga dan pengunjung wisata, dan bentuk kegiatannya ini desain dan pemasangan banner di titik rawan sampah. Nah, desainnya ini nanti kami akan membuat seperti spanduk besar, lalu kami akan membuat di situ caption atau kata-kata dilarang keras membuang sampah. Lalu kami nanti kasih sebuah kutipan kata-kata agar menyadarkan pengunjung ataupun orang yang melihat banner atau spanduk kami, yaitu larangan membuang sampah. Nah, outputnya ini yaitu banner terpasang di titik strategis desa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa titik yang memang sampahnya ini cukup banyak dan masih banyak, yaitu memasuki di jalan selamat datang di Desa Turku Limbong dan di daerah dekat mau ke kantor kepala desa di depan puskesmas, dan mau menuju ke destinasi Cibedea yaitu di daerah Turku Sagala. Pak, belum Pak, cuman lagi ada bermasalah nih Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Bapak mungkin beberapa set lagi akan ditampilkan lagi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan yang poin 9, yaitu penanaman tanaman hias. Nah, adapun proker harian yang akan kami usulkan kepada Bapak yaitu penanaman tanaman hias, di mana proker kami ini
berlatar belakangi, yaitu agar estetika kawasan wisata masih menemukan pembenahan untuk mendukung kenyamanan pengunjung. Nah, adapun kami mengusulkan proker ini agar berdasarkan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya masih banyak pengunjung dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di ruas-ruas jalan yang ingin menuju ke tempat destinasi wisata seperti air terjun Efratan dan lain-lain. Nah, kami membuat proker ini agar masyarakat enggan untuk membuang sampah di sekitaran samping ruas jalan, dan tanaman hias ini berguna untuk menambah kesan estetika dan kecantikan di daerah desa tersebut, dan bertujuan untuk menambah kepopuleran ataupun agar masyarakat tahu, oh, di sini desa Terbelembong itu kawasannya bersih, baik, dan juga indah karena banyak tanaman, dan agar pengunjung itu enggan untuk membuang sampah mereka ke setiap ruas-ruas jalan, baik di sisi jalan maupun di sekitaran desa Terbelembong. Nah, yang ke-10 itu yaitu dekorasi balon pengembangan siswa baru kelas 1 SD MPLS. Nah, berdasarkan program harian yang kami usulkan kepada Bapak, kenapa kami mengusulkan program ini? Dikarenakan momen penyambutan siswa baru membutuhkan suasana yang meriah agar anak merasa senang dan semangat memulai sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi kami dengan tenaga pendidik, kepala sekolah, dan guru-guru lainnya di sekolah tersebut di SD. Nah, beliau atau ibu tersebut mengatakan kepada kami, memberikan saran bahwasanya kami agar melakukan untuk membuat dekorasi balon untuk penyambutan siswa, di mana itu bertujuan untuk agar ini sebenarnya Pak, di dalam balon itu nanti kami akan membuat sebuah kertas dari APS. Nah, kami buat itu di huruf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, agar siswa itu nanti ketika mengecahkan balon, kami akan menyangkutkannya di atas dan kami ikat dengan bambu maupun kayu, dan nanti siswa tersebut untuk mencucukkan dan balon tersebut meledak, dan nanti keluar sebuah kertas, di mana kertas itu nanti akan diambil siswa dan dilihat bahwasanya di situ ada huruf maupun angka. Nah, agar siswa tersebut dapat memahami dan memahami, dan agar siswa tersebut lebih dapat mengerti apa itu huruf dan angka. Nah, sasarannya ini yaitu kami akan memberikan atau melakukan ini ke siswa baru kelas 1 SD Terbelembong serta orang tua. Dan output atau manfaat dari proker harian kami ini yaitu agar suasana penyambutan siswa baru yang lebih ceria dan berkesan. Agar proker kami ini tidak hanya semata-mata untuk proker biasa atau formalitas saja, agar siswa dapat lebih bahagia, ceria pas nanti mereka masuk sekolah nanti. Nah, tujuan dari proker harian kami ini yaitu menciptakan kesan positif dan suasana hangat bagi siswa baru kelas 1. Dan bentuk kegiatan ini dekorasi balon di ruang kelas dan area penyambutan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi maupun pemaparan dari saya mengenai proker harian. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sesuai dengan saya pemaparan selanjutnya saya akan membuka sedikit tanya jawab sekaligus meminta arahan dari Bapak selaku pemimpin agar program kerja yang telah kami susun ini dapat melakukan dan saran sesuai dengan kebutuhan kami merasa orang yang persilakan Bapak memberikan tanggapan ataupun arahan. Terima kasih.
Diskut karena suaranya kurang kencang.